difermentasi selama 30 hari. Nanti menjadi kayak Yakult gitu Pak. Dan proteinnya tinggi. Habis itu kita di sini ngolah juga roti kadaluarsa yang bakery lah, yang gandum asli gitu loh Pak. Itu nanti itu udah dikarungin kayak gitu tuh yang gak jadi. Biasanya kalau datang tuh langsung digelar di sini, dikasih plastik, digelar di sini, dicampur dengan dedak, ditaburi di atas roti yang sudah dihancurkan itu. Habis itu nanti diuli dicampur semua kayak adonan itu, terus ditambahin untuk pengganti. Kalau bikin roti airnya itu ini susu kadaluarsanya, ini sumber proteinnya juga diaduk, dicampur, habis itu digranulkan menjadi pelet nanti di sini. Nanti keluar pelet gitu. Nah, pakan itu bisa menekan kos sampai maunya yang tadinya 100% menjadi 60%, 40%. Lah itu. Kok nggak mikirin pakannya dulu, kok langsung pitiknya dulu, aku mau bikin 100 gitu. Pikirkan dulu pakannya. Kalau pakannya murcel, habis itu kosnya bisa ditekan, nyaingin harga pasar, ecek, buangnya gampang gitu. Seperti itu. Nah, untuk campurannya sih seperti itu. Jadi di sini dicampur prebiotik, jadi susu yang jadi fermentasi dicampur dengan roti kadaluarsa, jagung dan juga dedak, dicampur digranulkan. Nah, jadi pakan ayam dan juga ikan. Seperti itu. Untuk berikutnya kita bisa langsung ke, untuk sekarang sorry juga ada apa operasional prakteknya ya. Iya. Nanti bikin video nanti upload. Bisa dilihat di Instagramnya Rejo Farm Sleman. Monggo nggak lewat sini. Pariwisata. Kenapa bisa saya bilang pariwisata? Di sebelah ini nanti kan ayam Jawa petelur. Kalau orang ayam Jawa nelur itu kan di mana-mana, sono di sono. Nah, anak-anak dilepas di situ untuk wisata panen telur ayam Jawa. Nah, seneng tau tak cilik mubeng-mubeng tidak endop. Seperti itu. Nah, jadi teman-teman sebelumnya sini itu wujudnya kayak gitu, rumbutan kayak gitu, gak cetok kayak gitu. Sekarang udah mendingan. Ini buat mengumbar ayamnya. Hasil telurnya nanti bisa di sini, kadang ada yang di pojok sana seperti itu. Jadi bisa buat wisata panen telur ayam. Dan juga nanti ada tim pemanennya juga kalau pengen dijual langsung ke market. Buah datang ini kita modelnya kerjasama dengan vendor, jadi kita punya simbiosis mutualisme, jadi saling kayak menguntungkan antar vendor-vendor gitu. Jadi nggak cuma berkembang sendiri, ngajak yang lain berkembang seperti itu. Jadi buah ini yang sudah datang ini dipilah nanti kan tuh masih dibungkus pakai plastik dari jeruk mandarin nih, dari jeruk mandarin, semangka, buah anggur juga ini itu dipisahkan dari kulit ataupun plastik dan koper-kopernya itu. Habis itu nanti disimpan di sini, bisa dilihat juga nanti di Moyudan kita bikin di sana untuk skala produksinya di sana. Kalau sini untuk eduwisata jadi buah busuk masukin dalam tong, kita fermentasi menggunakan agen hayati. Nah, biasanya teman-teman kan pakainya itu kan kalau bikin pupuk. Pondok pesantren jenengan udah memulai memilah sampah yang organik dan anorganik kan. Nah, itu nanti bisa kerjasama, nanti menjadi mutualisme gitu Pak, seperti itu. Jadi sampahnya itu tuh kita beli, jadi nggak yang langsung cuma-cuma gitu, kita beli dengan vendor-vendor di luar. Biaya riset atau apa ini loh udah saya temuin, jadinya nanti bisa kita rasakan nanti kalau pas metik. Nanti kamu sendiri, saya sebenarnya kerja di hotel bintang 5, udah biasa makan makanan mewah yang buahnya kayak apa itu. Aku makan baru kemarin kan saya di sini baru 1 bulan.
Saya belum ngerasain melon di sini, saya bisa bilang gini, sorry ya, sorry, tak gigit. Kok baru tahu gitu. Kok ada melon seenak ini? Baru ini aku makan buah melon enak, bukan gembede tapi nyatanya itu. Soalnya saya perbandingan yang di hotel bintang 5. Nah, ini kan kalau difermentasi itu, kalau kita tutup rapat, tekanan gasnya itu meningkat. Gas itu kita lubangin supaya udara luar tidak masuk ke dalam, tapi udara dalam bisa keluar dengan cara seperti ini. Nah, kita benar-benar murni pengolahan limbah. Tongnya tong limbah bekas. Botolnya bisa dilihat wujudnya bekas juga. Kita memanfaatkan benar-benar makanan limbah. Tong-tong ini, jigen-jigen ini yang kecil-kecil itu juga limbah semua, tong bekas seperti itu. Sudah bikin banyak, harga turun, wis manut baik gitu, nggak mikir caranya buang ke hilir. Kalau jenengan memikirkan dengan cara to bisnis, sudah memikirkan oke tak dadeknya opo toh, tak dari turunan opo toh ben wis larang, seperti itu dipikirkan marketnya juga. Nah petani kan cuma mikir aku panen hasil tuku payu kabeh, wis ngono gitu loh. Jadi gini, kalau misalnya mau nanam atau kalian mau bikin proses jadi pupuk gitu, bagusnya sebenarnya kalian pakai 2 atau 3 lebih bakteri, karena bakteri satu mati yang lain masih hidup gitu. Jadi apa makin namanya, kompleks makin pembuat bahannya itu makin bagus makin ya. bagus gitu. Kalau formula-formula yang kalian lihat misalnya di toko-toko pertanian itu pasti nggak cuma satu, karena itu tujuannya satu mati yang lain masih hidup gitu. Karena ada bakteri misalnya dia tahan sama suhu nih, tapi yang lain nggak tahan sama suhu. Nah yang tahan nih yang kerja gitu. Jadi semua yang ada karbohidrat itu potensi buat bakteri biar bisa lama, 3 tahun 4 tahun tuh bisa. Sayur juga Gitu. Sayur bisa, cuman sayur lebih banyak ke ini vitamin gitu. Jadi itu tambahan aja mas sebenarnya. Kalau untuk lama bakteri nggak bisa. Tetap nasi banyak kan pasti ya. POV-nya bukan amonia dari kelinci, amonia dari manapun bisa mas. Karena fermentasi itu kan kita pakai beberapa bakteri yang bisa ngubah amonia NH3 kan, amonia nitrit jadi nitrat gitu. Jadi ketika udah NH4 itu udah good buat tanah gitu. Kayak siklus di tanah itu kan dari udara kan, NH2 masuk ini NH3 NH4. Nah kalau dari fermentasi semuanya jadi safe mas gitu. Jadi kalau untuk pertimbangannya kenapa nggak amonia, ya amonia tentu bahaya ya, cuman karena kita sudah lakukan proses gitu, jadi amonia itu nggak jadi amonia lagi gitu, udah jadi senyawa nitrogen yang udah pas lah gitu, yang udah good lah, udah sebetulnya bukan amonia lagi. Yang paling tinggi dan paling mudah dicari di Jogja itu kelinci. Mau pakai kencing kambing, kencing kelinci juga bisa, kencing manusia susah juga ya itu nggak. Bingung juga. Ngumpulinnya gimana tuh bingung juga. Masa ditampung gitu. Nah dari semua itu yang paling gede kencing kelinci dan paling mudah di Jogja. Gitu. Karena ya itu kata Mas Daus tadi, POV kita kan harus dari bisnis ya. Gitu. Nah dari bisnis kira-kira yang paling efektif dari semuanya itu kita ambil kelinci. Kencing kelinci itu kan yang kita ambil tuh fosfatnya. Fosfatnya yang mau kita ambil sebenarnya. Gitu. Nah jadi kita pakai kencing kelinci. Kita juga ada pakai guano, kotoran kelelawar gitu. Kalau nanti ada juga di salah satu campuran VOC ini ada ada kotoran kelawarnya. Itu lebih tinggi juga, lebih tinggi fosfatnya daripada kencing kelinci gitu. Jadi ya itu kita nggak lihat dari amonianya, pasti kita proses jadi nggak berbahaya lagi. Ya peternakan cacing kita menjadi pupuk casting ya. Itu dari campuran log jamur. Log jamur itu media tanam dari untuk peternakan jamur biasanya. Itu dicampur dengan kotoran sapi. Kotoran sapi nanti dicampur di bagian sana. Habis itu dicampurkan ke cacing dewasa. Setelah sudah menjadi hitam dan matang kayak gini, kita panen, kita kelarin di sini untuk dijadikan media tanam. Ya, ini untuk melon baru tanam HST 2. HST itu hari setelah tanam. Jadi 2 hari setelah tanam. Kondisinya seperti ini. Konstruksi kita dibuat seperti ini dengan sistem drip system.
Motorponik. Maaf. Ngarani dhewe nek itu. Pokoknya di sini Independent drip aku ngarani. independent drip. Jadi di Rejo Farm sendiri itu kita membuat sistemnya dengan sistem Rejo Farm sendiri. Jadi baik dari otentik. pembuatan pupuk, nutrisi dan sebagainya itu adalah semuanya by riset dari Rejo Farm. Itu kalau di petani luar, di konvensional biasa diketawain kita, mesti diketawain. Nggak mungkin sampai telung wah, iyane mesti remuk, nara mati, nara pecah wis ngono wae gitu. Apapun rasanya yang nggak jadi nggak enak. Kalau di sini dengan pengolahan limbah itu bisa menjadikan semua melon yang keluar dari satu tanaman sama, kualitasnya enak sih. Dari Pondok Pesantren Inayatullah Menjargi. Jadi cukup mengesankan sekali karena di sini kita bisa tahu gimana cara mengolah limbah dan ternyata dari keterangannya Mas tadi itu kayak di sini tuh nggak ada limbah yang bakal dikasih celah untuk akhirnya dibuang gitu. Jadi semuanya tuh dipakai ya. Aku baru tahu di sini karena biasanya kan kalau sampah ya udah dibuang aja gitu. Dan dari limbah-limbah itu ternyata bisa menghasilkan melon-melon yang Masya Allah, tabarakallah gede banget. Dan habis ini kita mau nyobain melonnya. Kami tadi cukup banyak belajar mengenai pengolahannya ya, pengolahan secara detailnya, bahkan pengolahan cara menanam melonnya seperti apa, dengan bagian-bagian seperti apa. Dan bahkan kalau dilihat di sini itu ada metode yang apa namanya untuk pupuk ya, pupuk ini yang diselang itu menurut saya cukup efektif gitu, efektif. Rejo Farm Semua bisa